Halo anak-anak, hari ini kalian kembali belajar daring dari rumah. Untuk itu, Ibu mencoba membuat materi tentang tema 6, energi dan perubahannya, subtema 1, sumber energi. Sekarang kalian lihat buku tema 6 halaman 3. Di sana terdapat teks yang berjudul Matahari Sumber Energi Terbesar. Semua benda yang menghasilkan energi disebut sumber energi. Tuhan menciptakan bermacam-macam sumber energi. Air dan udara adalah sumber energi. Tumbuhan dan hewan adalah sumber makanan. Makanan menghasilkan energi bagi tubuh. Jadi, tumbuhan dan hewan juga sumber energi. Sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya yang disingkat menjadi PLTS, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Sekarang Bu Guru tampilkan secara keseluruhan teks bacaan matahari sumber energi terbesar. Kalian lihat gambar di sebelah kanan. Di sebelah kanan terdapat gambar tumbuhan dan energi dari matahari. Ya, jadi tumbuhan dalam berfotosintesis memerlukan energi dari matahari. Ini dia energi mataharinya. Di matahari ada energi panas dan cahaya, jadi itu yang digunakan dalam proses fotosintesis. Lalu dibantu dengan karbon dioksida dan juga energi air menghasilkan oksigen dan juga gula. Nah, oksigen ini yang kalian gunakan untuk bernafas sehari-hari. Jadi kalian tentu paham pentingnya energi matahari bagi kehidupan kita manusia. Nah, sekarang kita kembali pada teks. Di sini Ibu akan mengajak kalian mengenal apa itu paragraf. Di sini Ibu akan menjelaskan atau menyebutkan beberapa paragraf yang ada di teks matahari sumber energi terbesar. Ya, yang ini adalah paragraf pertama. Dari semua benda yang menghasilkan energi sampai jadi tumbuhan dan hewan juga sumber energi merupakan paragraf pertama pada teks yang berjudul Matahari Sumber Energi Terbesar. Selanjutnya, paragraf kedua. Nah, di paragraf kedua ini dimulai dari sumber energi lainnya sampai matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Selanjutnya kita lihat paragraf 3. Paragraf 3 dimulai dari kalimat tanpa matahari sampai dengan kalimat makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Selanjutnya kita lihat
paragraf terakhir, yaitu paragraf keempat. Paragraf keempat dimulai dari kalimat selain membantu proses fotosintesis dan diakhiri dengan kalimat salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Nah, di sini kalian sudah Bu Guru jelaskan, kenalkan lebih tepatnya tentang paragraf. Nah, kalian sekarang Bu Guru ajak mengenal apa itu paragraf. Secara sederhana, paragraf adalah kumpulan kalimat yang memiliki informasi tertentu. Sekarang kita kembali pada teks matahari sumber energi terbesar. Pada paragraf 2 terdapat kalimat sumber energi lainnya yang ada di bumi adalah matahari. Matahari menghasilkan energi cahaya dan panas. Cahaya dan panas matahari merupakan sumber kehidupan di bumi. Matahari adalah sumber energi terbesar di bumi. Informasi yang terdapat pada paragraf 2, yaitu matahari adalah sumber energi terbesar di bumi karena menghasilkan energi panas dan cahaya. Nah, jadi di sini informasi yang terdapat pada paragraf 2 merupakan inti dari setiap kalimat yang ada pada paragraf 2. Inti dari itu kalimat terpenting yang ada pada paragraf 2. Nah, sekarang kita lihat juga pada paragraf 3. Pada paragraf 3 terdapat kalimat, tanpa matahari, tumbuhan tidak dapat melakukan fotosintesis. Dari proses fotosintesis dihasilkan makanan dan oksigen. Makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Informasi yang terdapat pada paragraf 3 yaitu makanan dan oksigen sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia dan makhluk hidup lainnya. Ya, jadi informasi yang terdapat pada paragraf 3 merupakan kalimat terpenting pada paragraf 3 atau kalimat inti pada paragraf 3. Selanjutnya kita lihat pada paragraf 4 terdapat kalimat selain membantu proses fotosintesis, sinar matahari juga merupakan sumber energi listrik. Melalui pembangkit listrik tenaga surya yang disingkat PLTS, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Salah satu PLTS terbesar di Indonesia terdapat di Kabupaten Karangasem, Bali. Ya, jadi informasi yang terdapat pada paragraf 4 adalah melalui pembangkit listrik tenaga surya yang disingkat PLTS, energi cahaya matahari diubah menjadi energi listrik. Ya, informasi yang terdapat pada paragraf 4 merupakan kalimat inti pada paragraf 4 atau kalimat terpenting pada paragraf 4. Nah, sekarang Bu Guru akan ajak kalian bernyanyi lagu Matahari. Dengarkan dengan baik lagunya.
Yaitu dia penggalan lagu Matahari, ciptaan dari Nur Hasanah. Di sini Bu Guru ingin bertanya, apakah kalian masih ingat apa itu birama? Nah, Siti membantu Bu Guru menjawab pertanyaan ini. Jawaban Siti adalah birama adalah ketukan secara berulang-ulang pada lagu. Ya, betul Siti. Cara menentukan birama pada lagu adalah dengan menghitung jumlah ketukan yang terdapat di dalam garis birama. Apa kamu masih ingat dengan jenis-jenis birama? Ada birama 2/4, 3/4, dan 4/4 Bu Guru. Pada birama 2/4, dalam satu biramanya terdapat 2 ketukan. Pada birama 3/4, dalam satu birama terdapat 3 ketukan. Nah, terakhir pada birama 4/4, dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Nah, sekarang Ibu akan mengajak kalian mengidentifikasi birama yang terdapat pada lagu Matahariku. Ya, kita mulai pada bait pertama. Kita fokus dulu pada angka yang berdiri sendiri. Angka yang berdiri sendiri ini, satu angkanya bernilai 1 ketukan. Nah, sedangkan jika terdapat 2 angka yang di atasnya berisi garis seperti ini, dan seperti ini, maka dua notasi tersebut bernilai 1 ketukan. Nah, Bu Guru juga ingatkan kalian yang mana namanya garis birama. Ini yang namanya garis birama. Garis yang memisahkan antar birama. Dan di sini ada angka 0 dengan titik 3. Apa artinya angka 0 dengan titik 3? Itu artinya waktu jeda atau istirahat dalam lagu. Nah, pada bait pertama, setiap birama memiliki 2 ketukan berulang. Begitu juga kita identifikasi
pada bait kedua lagu Matahariku. Pertama-tama kita lihat dulu angka yang bisa berdiri sendiri. Angka di sini, Bu Guru lupa jelaskan, melambangkan notasi atau nada dalam lagu. Nah, angka yang berdiri sendiri seperti ini bernilai 1 ketukan. Sedangkan angka yang di atasnya terdapat garis, yaitu 2 angka yang di atasnya terdapat garis, kedua angka ini bernilai 1 ketukan. Ini garis biramanya tetap Guru lingkari biar kalian tetap ingat bahwa setiap birama dibatasi oleh garis. Nah, sekarang kalian lihat dengan baik, setiap birama pada bait kedua memiliki 2 ketukan, kecuali pada waktu istirahat ini. Ya. Nah, ada yang tahu apa artinya penjelasan Bu Guru tadi? Nah, di sini Siti lagi menjawab. Itu artinya lagu Matahari memiliki birama 2/4 karena setiap birama secara berulang memiliki 2 ketukan. Ya, benar Siti. Jadi jawaban Siti sudah benar. Lagu Matahariku memiliki birama 2/4. Lagu Matahari merupakan lagu yang menunjukkan rasa sukacita dan syukur dengan keberadaan matahari di bumi. Untuk membuktikan bahwa matahari adalah sumber energi panas, Siti melakukan percobaan. Siti menyiapkan segumpal kapas dan sebuah kaca pembesar. Lalu Siti meletakkan kapas di atas sebuah wadah. Siti memegang kaca pembesar di atas kapas. Siti mengumpulkan sinar matahari ke kaca pembesar dan mengarahkan kumpulan cahaya itu ke kapas. Beberapa waktu kemudian, kapas mulai mengeluarkan asap dan terbakar. Pada percobaan di atas, kita dapat mengetahui bahwa cahaya matahari tidak langsung membakar kapas. Butuh waktu lama sampai kapas dapat terbakar. Ya, kegiatan ini bisa kalian lakukan sendiri di rumah. Kegiatan sehari-hari juga membutuhkan waktu. Perhatikan gambar berikut ini. Gambar berikut adalah aktivitas yang sering kalian lihat dan mungkin sering kalian lakukan di rumah. Beri tanda centang pada gambar kegiatan yang waktunya lebih lama dan beri tanda silang untuk kegiatan yang lebih singkat. Bu Guru ambil contoh soal nomor 1. Pada soal nomor 1 terdapat kegiatan Dayu dan ibunya yang memasak dan terdapat kegiatan Beni yang sedang memakai baju. Nah, di sini kalian membandingkan kegiatan Dayu dan Beni. Mana yang lebih memerlukan waktu lama dan mana yang memerlukan waktu singkat. Menurut Bu Guru, kegiatan Dayu memerlukan waktu yang lama, sehingga pada kegiatan Dayu Bu Guru beri tanda centang. Dan untuk kegiatan Beni, Bu Guru beri tanda silang karena memerlukan waktu yang lebih singkat. Sekian penjelasan Bu Guru untuk materi hari ini. Untuk tugas akan Bu Guru share di Google Classroom.